Kelihatan semuanya? Kelihatan, Pak. Tarif khusus PPh UMKM. Jadi ini saya pakai slide. Jadi sejak tahun 2018 UMKM itu treatment perpajakannya sedikit berbeda. Sebenarnya mulai dari tahun 2013, Deng. Jadi mulai muncul PP nomor 46 ya, PP 46 tahun 2013 gitu ya. Kemudian hanya berumur 5 tahun gitu ya. Kemudian diubah atau direvisi lah menjadi PP 23. Nah, ini unik. PP 46 dibagi 2 menjadi 23 ya. Kemudian tarifnya juga unik nih, tarifnya 1% dibagi 2 menjadi 0,5%. Nah, jadi kok bisa pas gitu saya juga nggak tahu nih. Jadi itu fitur unggulannya dari PP 23 itu adalah perubahan tarif dari 1% menjadi 0,5%. Nah, oke, ini tiba-tiba ucapan terima kasih ya. Kenapa? Karena memang intinya waktu itu pemerintah itu pingin menambah basis pajak, sebenarnya gitu. Jadi oke, dari tarif kita turun, tapi basis pajak itu jumlah orang yang membayar pajak ya, itu meningkat. Harapannya seperti itu. Makanya ini kampanye sebenarnya, kampanye supaya UMKM itu mau bayar pajak. Gitu ya. Kenapa? Karena memang negara lagi butuh ya, lagi butuh banyak duit gitu ya. Nah, jadi sebelum tahun 2013 ya, UMKM itu proses penghitungan pajaknya itu sama dengan yang kemarin kalian pelajari, ya. Jadi penghasilan bruto ya, kemudian dikalikan dengan norma gitu ya. Kalau orang pribadi kemudian dikurangi PTKP ya. Setelah itu ketemu penghasilan kena pajak. Ya. Begitu penghasilan kena pajak kali tarif progresif 30% ya. Jadi seperti itu. Ini yang kemarin. Mungkin waktu PR yang kemarin ngerjainnya seperti ini, gitu ya. Seperti ini. Nah, kemudian kalau untuk badan ya, untuk badan itu harus penghasilan bersih ya, penghasilan neto fiskal ya, penghasilan neto fiskal ya, kemudian ketemu penghasilan kena pajak, gitu ya. Nanti kali tarif 25%. Kalau yang OP tadi tarifnya ya 5%, kemudian 15%, 25 sampai 30. Jadi progresif ya. Kalau orang pribadi 25% atau sekarang 22% gitu ya. Atau pasal 31E 12,5%. Ini untuk UMKM juga ini sebenarnya ya, untuk UMKM juga. Jadi di sini sebenarnya. Nah, munculnya PP 46 itu proses penghitungan pajak tadi, penentuan pajak itu disimplifikasi. Coba kita perhatikan, awalnya itu 1, 2, 3, 4 step ya. 4 step untuk orang pribadi, 3 step untuk badan. Nah, sekarang menjadi 2 step untuk semuanya. Ya. Dari mana penghasilan bruto kali tarif. Nah, tarifnya itu langsung ketemu PPh-nya. Ya. Kalau biasanya kan kita penghasilan bruto kali tarif, tapi itu NPPN. Ya. Itu baru ketemu penghasilan netonya. Nanti baru setelah itu kali tarif pajaknya. Jadi 2 kali tarif di sana ya. Jadi ribet gitu ya. Makanya di PP 46 disimplifikasi 1% dan bersifat final ya, final di sini. Final artinya ya sekali bayar, habis itu sudah nggak diperhitungkan lagi. Ya. Ingat ini yang 2013 ya, yang 2018 ke bawah termasuk sekarang itu didiskon separuhnya ya melalui PP 23 menjadi 0,5%. Kini tarif turun di sini ya. Pajak UMKM 0,5%. Sekarang 0,5% ini. Mengapa diberikan pada UMKM? Nah ini, jadi ini tuh kampanye sebenarnya. Kenapa? Karena ternyata jumlah UMKM di Indonesia itu luar biasa banyak. Ini ya, ternyata 99% total unit usaha di Indonesia itu ternyata UMKM. Ya, jumlah ya, dari jumlah ya, bukan omset ya, bukan omset. Nah, mungkin kalau omset ya kecil, masih kecil ya, tapi dari jumlah. Nah, ini pemerintah ingin menambah orang-orang ini itu masuk ke dalam sistem pajak. Kemudian ternyata tenaga kerja yang diserap itu luar biasa banyak ya. Luar biasa banyak. Hampir 97%. Artinya apa? Yang 3% itu yang nyerap itu adalah non UMKM, jadi wajib pajak yang besar ya.
sama mungkin PNS. Ya. Jadi kebanyakan UMKM nih. Jadi artinya apa? Artinya kalau kita bisa UMKM ini bisa masuk ke dalam sistem pajak, bisa kita awasin gitu ya. Mereka naik 100.000 saja gitu ya, 100.000 saja per orang. Oh, itu dampaknya luar biasa. Ya, dampaknya luar biasa. Kemudian PDB-nya 60% ternyata PDB, ya. 60%. Berarti 40% itu adalah PDB yang di-create oleh pemerintah dan perusahaan besar gitu ya. Nah, yang dari perusahaan besar sama pemerintah aja selama ini itu kan yang bayar pajak kan rata-rata itu kan pemerintah, ya pemerintah dari PP pasal 22 itu ya. Sama PP pasal 21. Kemudian sama pengusaha besar ya. Itu aja mampu berkontribusi sekitar 1.300 triliun. Nah, itu dalam situasi yang 60% dari PDB kita itu belum dipajaki dengan optimal. Makanya kalau 60% ini misalkan optimal ngambil 1% saja gitu misalkan ya, itu sudah dapat 6% dari PDB. 6% dari PDB ya, itu gede banget karena tax ratio kita itu cuma 8%. Tax ratio itu kan penerimaan pajak per PDB kan, itu 8% doang. Makanya kalau misalkan benar 1% saja, ya sorry. Ya 1% saja dari 60% ini itu kan 6%. Ya, udah sangat signifikan ya, sudah sangat signifikan. Kemudian yang berikutnya ini hal-hal yang lain misalkan resiliensi, maksudnya daya apa ya? Resilient itu daya apa ya? Dia itu nggak mati-mati gitu, itu daya apa itu? Jadi dipukulin kayak gitu tuh nggak mati-mati gitu, itu daya apa namanya? Daya juang, bukan daya juang. Daya tahan mungkin Pak. Daya tahan. Daya tahan, resilient tuh daya tahannya. Nah, daya tahannya itu luar biasa. Jadi ketika usaha besar itu mengalami penurunan termasuk sekarang ini gitu ya. Itu ternyata UMKM itu justru malah tetap bisa stabil. Ya, bisa stabil. Nah, tapi ini ya UMKM-nya stabil, kemudian PDB-nya gede sebenarnya, PDB-nya ya, tapi ternyata setoran pajaknya itu sangat kecil, cuma 2% ya. 2%. Nah, makanya pemerintah pingin naikin nih, meningkatkan ini. Meningkatkan penerimaan pajak dari sektor UMKM ya. Ini informasi statistik lainnya, misalkan seperti komposisi penerimaan. Jadi sekarang dominan dalam bentuk orang pribadi ya. Karena PPh badan itu begitu gede ya, begitu gede itu statusnya nggak lagi UMKM, makanya makin kecil nih, makin kecil. Makanya sangat wajar. Makanya sebenarnya yang disasar oleh PPh UMKM ini adalah yang orang pribadi, yang disasar tuh itu. Yang disasar tuh itu. Jumlah pembayarannya ini makanya meningkat nih sampai 2017 ya. 2018, 19 saya pikir naik ya gitu ya. Hanya saja mungkin pandemi ini ya, pandemi ini situasinya mungkin banyak yang gulung tikar juga gitu ya. Ya mungkin omsetnya saja ya, omsetnya yang ikut melandai. Ini persebarannya ya, persebaran UMKM. Jadi masih dominan itu masih di Jakarta. Tapi sebenarnya selisihnya tuh nggak begitu signifikan. Jakarta sama Jawa Timur itu cuma 2 kali lipatnya ya, 2 kali lipatnya. Jadi cukup merata kalau saya perhatikan ini cukup merata. Kemudian ini beberapa requirement tambahan, misalkan untuk orang pribadi itu boleh pakai PPh UMKM itu selama 7 tahun ya, 7 tahun. Sejak kapan? Sejak terdaftar. Atau kalau WP yang lama ya sejak PP tentang PPh UMKM ini berlaku. Ya berlakunya sejak kapan? 2013 ya. Berarti 2013 ya, ditambah 7. 2013 ditambah 7. 2020. Ya. 2020 pakai PPh UMKM. Berarti nanti di 2021 nggak lagi pakai PPh UMKM, tapi pakai apa ya? Pakai pencatatan yang biasa, yang kayak kemarin itu. Kecuali untuk WP yang baru, misalkan baru daftar sekarang, langsung pakai UMKM. Kenapa kok dikasih batasan seperti ini? Supaya ini sebenarnya cuma dalam rangka edukasi saja. Ya, simplifikasi ini untuk edukasi saja. Dan sebenarnya simplifikasi ini kan nggak membawa keadilan ya. PPh UMKM itu tidak membawa keadilan. Kenapa? Ada yang bisa ngasih argumen nggak? Kenapa kok tidak adil gitu?
Kayak misalkan situasi sekarang nih, pandemi nih. Kita masih harus bayar PPh UMKM apa enggak? Masih, Pak. Kenapa masih? Nggak ada pengakuan kerugian, Pak. Betul. Jadi kalau pakai PPh UMKM nggak boleh rugi. Dianggap nggak rugi. Kenapa? Ya karena basisnya DPP-nya itu adalah omset, total penjualan. Kalau total penjualan kan belum memperhatikan biaya kan. Padahal situasi pandemi kayak gini, oke, memang benar ada penjualan. Ya. Namun penjualannya kan turun, biasanya 100 juta misalkan per bulan. Dengan biaya gaji misalkan 60 juta misalkan ya, karena 6 orang pegawai misalkan. Nah, sekarang turun menjadi mungkin omsetnya total penjualan itu 60 juta. Ya, gajinya 60 juta juga gitu loh. Jadi kan harusnya nol. Pajaknya kan harusnya nol. Karena nggak ada laba gitu ya. Tapi kalau pakai PPh UMKM, tetap 1% tadi dikalikan 60 jutanya, bukan dikalikan laba. Nah, makanya ini sebenarnya nggak adil ya, nggak adil. Makanya dikasih jangka waktu saja. Karena memang ini menyalahi prinsip self assessment ya. Sebenarnya ini menyalahi prinsip self assessment. Nah, kalau untuk badan usaha lebih spesifik lagi, untuk PT itu 3 tahun. Ya. Makanya tahun depan itu yang PT meskipun penghasilannya itu di bawah 4,8 M, itu harus pembukuan. Jadi, oh ya, saya mungkin belum menjelaskan ya. UMKM itu maksudnya kalau menurut perpajakan ya, kalau menurut perpajakan itu omsetnya di bawah 4,8 M setahun. Jadi sekitar 200 juta sebulan ya, sekitar 200 juta sebulan. Kalau lebih dari itu dianggap besar. Jadi usaha berskala besar. Nah, kalau kalian bandingkan dengan definisi UMKM di Kementerian Koperasi itu berbeda ya. Jadi Ditjen Pajak punya definisi tersendiri. Kalau untuk bentuknya CV itu dikasih relaksasi 4 tahun. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang punya UMKM nggak di sini? Ya, gimana? Kalau misalkan di tahun pertama itu UMKM kan masih stabil, terus yang tahun kedua itu gulung tikar dan jadi pengangguran, nah itu gimana Pak pajaknya Pak? Oh, kalau gulung tikar kayak gitu nggak masalah, malah gampang. Kan omsetnya 0, langsung kali 0. Yang jadi masalah itu, iya, yang jadi masalah tuh gini, kalian nggak gulung tikar gitu ya, masih tetap jualan, jualanmu tuh cuma 10 juta, tapi biayamu itu 60 juta gitu loh. Nah kan itu berarti negatif 50 kan, negatif 50 juta, kamu harus tekor itu. Tapi karena pakai PPh UMKM, kamu tetap harus bayar pajak gitu loh. Itu makanya sisi nggak adilnya tuh di sini, Dil. Kamu punya toko apa, Dil? Toko kelontong Pak di rumah Pak. Waduh, jualan apa ini? Ya kayak ya macam-macam Pak. Apa aja ada ya? Apa aja ada? Ya kecil-kecilan gitu loh Pak. Kecil-kecilan. Nggak apa-apa, kecil-kecilan, tapi kan yang beli banyak, ya. Yang beli 1 juta orang, ya kan gede juga. Pandemi Pak. Oh, pandemi. Terkena impact-nya juga. Nah, ini Iya, pandemi kamu omset turun sampai berapa persen? Omset. Aduh, kurang terlalu ngerti Pak. Waduh, nggak terlalu ngerti. Wah, gimana sih kamu nih nggak bantuin orang Tapi turun tua? Pak overall. Ya paling nggak kamu bantuin nyatet omsetnya lah. Kan meskipun toko kelontong kan harus punya pencatatan. Orang tuamu mencatatnya ada di mana? Waduh, Jangan-jangan kurang. di dinding nih. Aduh. Yang repot itu kalau nyatatnya di otak ya. Ya. Nah, dan itu banyak. Jadi pencatatannya itu ada di otak gitu. Jadi yang tahu tuh dia doang. Omsetnya berapa? Nah, dia nyebutin bisa gitu ya. Tapi nggak ada yang tercatat gitu ya. Itu agak repot itu. Jadi bayar pajaknya suka-suka, mengalihkannya juga di otak gitu ya. Nah. Jadi ya karena sudah punya NPW belum, Dil? Oh, yang ngurusin ibu Pak, saya Yang kurang tahu ngurusin juga. ibu. Waduh, ini anaknya sekolah di jurusan pajak tapi nggak mau ngurus pajak ini.
Aduh, udah nanti habis ini kamu hitung pajaknya loh ya. Nanti tak kasih tugas kalian semuanya untuk bikin SPT ya, SPT-nya orang tua. Semuanya nanti ya. Ya. Ya, ini putrinya Pak Irawan nanti kamu bikin SPT-nya atas nama Pak Irawan ya. Prima nanti bapaknya diwawancarai ya Prim. Pak, penghasilan setahun berapa Pak? Nah, tanya ini itu. Oh, 1 miliar. Wah, tulis nanti di SPT ya Prim ya. Bapakmu 1 M kan penghasilannya? Enggak lah Pak, nggak nyampe. Nggak nyampe. Ya, siapa tahu saya Pak penghasilan 1 M ntar. Amin. Amin, mudah-mudahan. Ya, tapi halal ya, pastikan halal ya. Ya Pak juga doain Pak. Ya, insya Allah. Halal, ya nantilah Pak dipikirin. Karena kemarin ada pejabat pajak yang baru ditetapkan sebagai tersangka ya. Ya kan? Baru kemarin tuh akhirnya tersangka. Pak Angin Prayitno Aji. Ya ini namanya enggak lagi inisial ya, tapi kalau tersangka itu sudah dipublish. Satu lagi Pak siapa ya? Dadan Ramdhani ya. Dua-duanya saya kenal. Dan penetapan status untuk yang Pak Dadan Ramdhani ini banyak yang nggak percaya ya, karena orangnya itu sangat baik ya, sangat baik dan profesional kerjanya. Maka banyak yang kaget juga. Teman-teman saya yang di Dijen Pajak banyak yang kaget. Dan banyak yang ngomong sebenarnya Pak Dadan itu cuma diperalat saja gitu ya. Ya kita nggak tahu nanti ya prosesnya seperti apa. Oke, kemudian nah ini uniknya PP 23 ya dibanding PP 46 gitu ya. Jadi kalau di PP 23 ini yang nomor 1 ini WP yang memilih gitu ya. Jadi di PP 23 ini bisa memilih. Jadi kayak tadi Fadil ya, itu kamu bisa milih Dil. Kamu bisa milih pakai PPh UMKM atau PPh yang biasa normal. Nah, yang biasa normal tuh seperti apa? Ya bisa pakai NPPN ya, bisa pakai NPPN. Nah, tapi itu sama ya, sama juga nggak dianggap rugi juga. Atau bisa juga pakai pembukuan. Nah, kalau pembukuan itu boleh tuh, rugi boleh. Gitu, Del. Jadi kamu harus bantu orang tua ya, harus bantu ibu lah, paling nggak bikin pembukuan. Kamu udah diajari pengantar akuntansi kan? Udah Pak. Udah, nah harus bisa dong. Bikinin Bisa Pak sekarang Pak. Bikinin pembukuan lah. Supaya apa? Supaya kalau rugi itu bisa kompensasi. Gitu Del ya. Ya kayak sekarang ini kan rugi kan karena nggak pembukuan, akhirnya kamu nggak dianggap rugi, Dil. Ya. Jadi ada di keluargamu ada yang bisa pembukuan, orang tua masih bayar pajak. Wah, itu kan zolim namanya, Dil. Ya, kamu bisa jadi malin kundang kalau nggak bantuin ibumu ya. Oke. Jadi bisa memilih ya. Nah, PPh UMKM ini nggak berlaku kalau perusahaan toko kelontongnya Fadil tadi memilih untuk menggunakan tarif normal ya, harus pembukuan. Gitu. Kemudian yang kedua WP badan yang memperoleh fasilitas perpajakan ya. PP ini pasal 31 nih UMKM juga sebenarnya ya, UMKM juga. Atau PP 94 ini tentang fasilitas perpajakan. Jadi kalau ada wajib pajak yang dapat fasilitas perpajakan ya itu nggak boleh pakai PPh UMKM. Dan sebenarnya nggak mungkin sih karena biasanya yang dapat fasilitas perpajakan itu yang modalnya itu paling nggak 1T, 1T. 1 triliun omsetnya mosok cuma 100.000 sebulan kan nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Tapi ini perlu di state menjaga kemungkinan kalau ada perusahaan yang menggunakan skema PPh UMKM sebagai skema tax planning atau perencanaan pajak. Kemudian BUT, bentuk usaha tetap juga nggak boleh. Kalau di PP 46 itu BUT bisa, kalau di PP 46. Tapi untuk yang PP 23 ini nggak boleh. Karena BUT itu bentuk usaha tetap ya. Kursi ya, kursi yang bisa diremote dari luar negeri ya. Nah itu nggak boleh itu. Kemudian yang keempat itu CV atau firma ya. Tapi di dalamnya orangnya itu orang-orang pinter ya, profesional pinter ya. Orang yang pekerjaannya bebas. Nah, ini kan biasanya siapa?
akuntan, insinyur, arsitek, itu kan orang-orang pinter ya. Orang-orang pinter kayak gini udah dianggap ngerti pembukuan gitu ya. Sehingga kamu nggak perlu pakai yang 0,5% kali omset karena kamu tuh pinter. Kamu tuh udah dapat pelajaran accounting gitu ya. Kayak arsitek itu dapat accounting juga, dapat pengantar perpajakan juga, dapat mereka. Penilai dapat, apalagi kalian ya. Kalian tuh pengantar akuntansi dapat. Makroekonomi dapat, mikro dapat. Apalagi pengantar ekonomi dapat juga kan, pengantar ekonomi. Iya nggak? Dapat Pak, Dapat dapat. nggak? Deal? Dapat, Pak. Dapat. Terus manajemen keuangan dapat. Matematika ekonomi dulu dapat kayaknya. Kalau sekarang saya nggak tahu. Dapat apa nggak kalian? Belum, Pak, tapi nggak tahu, Pak. Belum. Terus Tekbang Pak, matematika Tekbang. ekonomi ya. Teknologi bangunan. Saya tuh kalau lihat mata kuliah kalian tuh bingung ini tuh mau dijadiin apa sih sebenarnya gitu ya. Mau dijadiin ke arah insinyur atau akuntan gitu ya. Ya, makanya nanti kalian itu sebenarnya fleksibel ya. Kalian bisa ke apa ya? Ke insinyuran gitu ya atau ke akuntan itu bisa. Idealnya gitu ya, tapi praktek di lapangannya kalian bingung semuanya. Jadi insinyur susah gitu karena tekbang nggak ngerti gitu ya. Jadi akuntan juga bingung gitu ya karena dapat pengantar akuntansi doang gitu ya. Jadi ekonom gitu juga bingung juga gitu ya. Jadi akhirnya di tengah-tengah. Ya. Oke. Kok sampai sana ya? Ekonometrik dapat juga. Dapat juga. Tiara dapat kamu ekonometrik? Ya. Enggak, Pak. Dapat. Belum. Oh belum, waduh nanti kalau dapat itu wah udah luar biasa kalian lah pokoknya. D3 penilai itu luar biasa pokoknya, yang paling hebat di STAN itu sebenarnya D3 penilai. Oke, kemudian nah ini objek pajak ya tadi saya sudah sampaikan 4,8 M ya, 4,8 M itu batasan. Kalau lebih dari 4,8 M kalian sudah dianggap luar biasa. 4,8 itu 200 juta. Jadi kalau misalkan toko kelontongnya Fadil ini 201 juta ya tiap bulan gitu. Nah, itu sudah enggak UMKM tuh. Itu sudah skala besar ya. Deal. Itu harus pembukuan deal, itu harus pembukuan. Enggak, doain aja, Pak. Insya Allah. Nanti setelah pandemi insya Allah 200 juta sebulan ya minimal. Minimal mudah-mudahan. Ya deal ya. Tapi kalau 200 juta sebulan kayaknya Fadil nanti nggak jadi PNS tuh. Dia banting setir. Wah, saya buka toko kelontong yang lain aja Pak. Buka cabang gitu ya. Ya Dil. Ternyata enak jualan gitu ya. Nggak usah mikir. Nggak usah Iya, mikir Pak. tekbang. Nggak usah mikir tekbang. Tekbang susah. Oke, kemudian apa ini? Oke, ini case-case tertentu, misalkan suami istri, jadi misalkan bapak ibunya Fadil. Nah, ini ilustrasi saja ya, Dil ya. Bapak ibunya Fadil itu menghendaki perjanjian pemisahan harta. Ya, biar nanti kalau ada sesuatu itu jelas, gitu ya. Atau ibunya Fadil itu memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. Jadi statusnya MT nih, karena ibunya Fadil ini pede, wah anakku Fadil kan bisa ngitung PPh-ku, makanya aku pakai MT aja lah gitu. Nah ini gimana perlakuan PPh UMKM-nya? Jadi perlakuan PPh UMKM-nya sama sebenarnya, hampir sama dengan treatment normal, yaitu digabung dulu gitu ya. Sama, ini juga gitu. Jadi omsetnya digabung dulu ya, digabung dulu. Nah nanti ketemu 4,8 atau tidak, kalau di atas itu ya berarti nggak boleh UMKM gitu ya. Kalau di bawah itu pakai UMKM boleh. Nah, habis itu begitu digabung kaliin tarif. Nah, tarifnya nanti terserah mau bayarnya beda-beda atau enggak terserah. Seperti itu. Kemudian untuk definisi pajak yang lain seperti non objek pajak itu masih sama ya, masih sama. Masih sama. Di sini gini ya, kalau nanti menghitung PPh UMKM, itu kalian harus memastikan penghasilan yang diperoleh sehubungan pekerjaan bebas itu dikeluarkan.
Jadi gini nih, ini misalkan keluarnya Fadil. Fadil udah kerja nih jadi penilai ya, bukan PNS ya, penilai tapi. Jadi penilai misalkan, warungnya tetap buka, toko kelontongnya tetap buka. Nah, jadi kan total penghasilan di keluarganya Fadil kan penghasilan dari Fadil sebagai penilai dan orang tua Fadil sebagai tadi punya toko kelontong. Nah, itu nggak digabung ya, nggak digabung ya. Jadi kalau tadi kalau saya cerita tadi bapak ibunya Fadil penghasilan dari gerai UMKM-nya itu digabung, itu maksudnya penghasilan yang dari kegiatan usahanya saja yang digabung, ya itu. Tapi kalau ada penghasilan, misalkan ini penghasilan Fadilnya itu dari jasa dia memberikan jasa penilaian, nah itu harus dipisah. Itu harus dipisah karena itu bukan objek PPh UMKM. Jadi objek PPh UMKM itu hanya penghasilan yang berasal dari kegiatan usaha. Nah, profesional, ya. Nah, nggak boleh digabungkan dengan penghasilan dari kegiatan usaha tadi. Kemudian penghasilan yang dikenain PPh final ini normal ya harus dipisah gitu ya. Kemudian penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak ya bukan objek pajak ya nggak kena pajak. Ya, logiknya seperti itu. Gitu. Jadi makanya meskipun pakai PPh UMKM itu harus ada pencatatan karena apa? Karena harus memisahkan penghasilan-penghasilan ini. Ini pelunasannya ya setor sendiri atau dipungut. Nah, kalau dipungut tuh biasanya dipungut oleh entitas yang belanja ya, yang belanja di tempatnya Fadil gitu ya. Misalkan toko kelontongnya Fadil itu setan ya, setan minta Fadil untuk menyediakan ATK ya. Nah, nanti ketika setan bayar ke tokonya Fadil, nah setan itu nanti akan motong PPh. Nah, PPh-nya ya PPh UMKM ya, 1% dari omset gitu. Oke, ada pertanyaan? Sepertinya sudah semua ya. So far yang lainnya ini aspek administratif itu nanti akan kita bahas di KUP ya, KUP. Itu mungkin nanti di perpajakan 2. Oke. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, saya pengen ke materi berikutnya. Ya, materi berikutnya. Saya Pak. Ya. Oke, silakan. Berarti ini Pak tentang kebijakan BLT bantuan langsung tunai untuk UMKM tuh. Kan lagi marak tuh Pak. Nah, kadang dijadikan kesempatan untuk orang-orang yang sebelumnya nggak punya usaha gitu, maksa untuk daftar Pak supaya dapat uangnya itu aja Pak. Terus itu gimana Pak nanti Pak? Dikenakan pajak nggak? Sebentar. Ulangi. Tadi yang pas bagian depannya nggak terdengar. Gimana? Jadi kan lagi maraknya itu BLT Pak, BLT UMKM. Nah, Oke. Nangkep. Oke, sekarang banyak nih BLT UMKM gitu ya. Kemudian juga salah satu syarat BLT UMKM, salah satunya ya biasanya itu harus punya NPWP gitu ya. Itu gimana Pak gitu kan? Ini nanti orang jadi rame-rame mendaftar untuk dapat NPWP. Cuma untuk dapat BLT-nya doang, bukan untuk usahanya doang, itu gimana gitu ya. Sebenarnya kasus seperti ini banyak. Jadi misalkan kayak kasus apa ya? Ya kasus orang pribadi itu juga seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian kerja, misalkan kalian nggak punya NPWP, misalkan ya, NPWP keluarga juga nggak punya, gitu ya. Itu PPh yang dipotong ya oleh pemberi kerja kalian itu lebih tinggi 20%. Jadi kalau misalkan ya Miftahul ya. Miftahul ini punya NPWP kebetulan. Nah, itu dipotongnya 5%. Misalkan dia dapat gaji 10 juta, dipotong 5%, jadi ya sekitar 500.000 ya. Nah, kalau misalkan Joshua nggak punya NPWP di tempat kerja yang sama, itu Joshua nggak 500.000, tapi 600.000. Jadi 20% lebih tinggi dibanding yang punya NPWP. Makanya sekarang karyawan-karyawan itu mereka itu
pada ngurus NPWP ya. Mereka berusaha supaya tidak ada potongan tambahan sebesar 20%. Nah, untuk beberapa kasus ya sama. Mungkin BLT untuk UMKM seperti itu ya. Itu ada salah satu persyaratannya adalah punya NPWP. Itu nggak masalah. Jadi sampai sejauh ini jumlah wajib pajak yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak ya itu baru sekitar 20 juta. Ya, 20 juta ya. Kalau untuk badannya itu masih di bawah 1 juta, coba. Sedikit banget gitu loh. Baru sekitar 1 jutaan lah gitu ya. Bahkan sekitar tahun 2015 dulu itu masih 900-an ya. Mungkin sekarang nambah lah, tapi masih dalam kisaran 1 juta. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa wajib pajak di Indonesia itu masih belum sadar akan pajak. Ya. Jadi masih banyak yang belum aware tentang pajak, itu belum aware gitu ya. Coba di sini yang sudah punya NPWP berapa orang? Saya yakin nggak 100%. Saya yakin nggak 100%. Han, kamu punya nggak, Han? Belum punya, Pak. Nah, kan belum punya kan? Orang tuamu punya nggak? Punya, Pak. Oh, punya. Nah, itu NPWP-mu ya itu. NPWP-mu adalah NPWP orang tuamu ya. Jadi kalau ditanya NPWP-mu berapa? Ya, ambil aja NPWP orang tua karena basis pemajikan kita tuh keluarga. Jadi satu keluarga satu NPWP. Ya, satu NPWP. Pak, kalau orang tua saya itu bapak sama ibu sama-sama punya, Pak. Saya NPWP-nya yang mana? Ya. Yang mana? Nah, ini kalian harus nanya. Nanyanya PTKP-nya itu ikut mana? Nah, ikut ayah atau ikut ibu? Kalau ikut ayah ya berarti kamu pakai NPWP ayah. Kalau ikut ibu berarti pakai NPWP ibu. Seperti itu. Gitu ya. Ini pada ke kamar mandi bareng-bareng ini ngapain ini? Joshua, Yusafat, Muhammad Fadil. Ini pada ngapain ini di kamar mandi bareng? Oke, ada pertanyaan? Enggak ada. Oke, enggak ada. Kalau enggak ada kita tinggalkan UMKM, kita masuk ke PP pasal 25. Nah, pasal 25 ya. Oke. Oke, sekarang yang terlihat apa di screen kalian? PPT, Pak. Pelunasan pajak dalam tahun. Oke, PPh pasal 25 itu sebutan lainnya adalah pelunasan pajak dalam tahun berjalan ya. Sebutan lainnya. Atau sebutan lainnya adalah angsuran. Nah, kenapa kok itu muncul? Nah, sebutan-sebutan itu kok muncul? Bikin bingung ya, Pak ya. Oke, bikin bingung. Kenapa? Nah, sebenarnya bermula dari sini. Ini ya. Jadi di pasal 20 Undang-Undang PPh ya. Pajak yang diperkirakan akan terutang nih, diperkirakan. Jadi ini masih tahun depan ya. Jadi belum terutang ya. Dilunasi oleh wajib pajak sekarang gitu. Jadi kan pajak itu gini. Jadi 1 sampai 12 ya. Ini misalkan tahun 2021. Sekarang ya. Nah, sekarang kan kita baru sampai sini nih. Nah, ini tuh sebenarnya belum terutang pajak kita. Kita belum punya kewajiban pajak sebenarnya. Karena apa ya? Karena belum selesai ngitung. Ininya belum selesai ngitung, baru sebagian. Sehingga pajaknya masih belum dapat dipastikan. Nah, ini pajak yang diperkirakan terutang. Jadi yang diperkirakan di sini nih, terutang di sini, di PPh di sini ya. Dilunasi oleh wajib pajak dalam tahun pajak berjalan. Nah, ini dilunasi. Dilunasi dalam tahun berjalan. Ya, dilunasi. Nah, gini dilunasi. Melalui apa? Melalui angsuran, melalui pemotongan. Nah, ya, pemotongan atau pembayaran. Nah, ada dua pilihan nih, bisa pemotongan, bisa pembayaran. Gitu. Pemotongan itu dilakukan atas siapa? Terhadap siapa? Ada yang tahu nggak? Oleh pemberi kerja, Pak. Oleh pemberi kerja. Berarti pemotongan ini ya, itu merefer kepada karyawan. Nah, ya kan? Itu makanya dipotong. Nah, kalau pembayaran merefer ke siapa ini pembayaran? Kerja bebas, Pak. Apa? Apa tadi?
Yang Apa? nggak ada, yang nggak ada pemberi kerjanya Pak, Yang nggak ada pemberi pekerja bebas. pekerja bebas, ya. Kemudian siapa? Pengusaha, ya. Pengusaha nggak punya bos. Nah, di sini ada yang pengusaha nggak? Ya Fadil itu tadi pengusaha. Ibunya Fadil ya. Kalau bapaknya Fadil saya nggak tahu. Dil, bapakmu kerja apa nggak, Dil? Kerja Pak, kerjanya di toko Enggak, kelontong. Berarti Udah Bapak enggak, Pak. Fadil bekerja satu pemberi kerja. Kerja, Dil? Udah enggak, Pak. Udah tua, Pak. Oh, udah tua. Tapi giginya masih banyak kan? Sorry. No hard feeling ya, no hard feeling ya. Oke. Oke, jadi dulu pensiunan bukan? Pensiunan bukan, Dil? Bukan, Pak. Oke, berarti kalau kayak gitu itu kemungkinan besar pengusaha ya. Kemungkinan besar pengusaha nih. Nah, contoh seperti pengusaha ini kan nggak ada bos, nggak ada yang motong. Nah, karena nggak ada yang motong maka ini namanya pembayaran. Nah, sama dengan yang lain gitu ya. Yang lain kalau PNS, karyawan, pegawai itu kan dipotong nih tiap bulan. Nah, namanya potongan PPh pasal 21 atau 23. Nah, kalau untuk pengusaha juga gitu, dipotong juga namanya 25. Ya, angsuran. Gitu ya, 25 PP pasal 25. Jadi ini supaya adil. Jadi ini atas apa sih sebenarnya? Atas perkiraan PPh yang terutang tahun depan. Perkiraan ini, perkiraan. Gitu ya. Ini tuh perkiraan sebenarnya. Jadi perkiraan PPh tahun depan itu berapa dibagi 12. Nah, ini harus dibayar tiap bulan. Ya, filosofinya seperti itu. Filosofinya seperti itu. Nah, ini ya. Nah, jadi pelunasan pajak dalam tahun berjalan itu bisa dalam bentuk PPh pasal 21, 22, 23, istilahnya pemotongan atau pemungutan, atau bisa juga dibayar sendiri. Nah, ini merefer ke pengusaha, yang paling ekstrim itu pengusaha ya. Ini merefer ke pegawai, ya, orang yang kerja, yang bekerja di tempat orang, PNS contohnya ya. Pak, kalau misalkan dua-duanya gimana? Nah, in between di sini, ya berarti dua-duanya. Misalkan Fadil udah kerja gitu ya, ibunya masih buka toko kelontong tadi jadi pengusaha dan Fadil sama ibunya itu masih dalam satu kakak, ya kan? Tadi kan saya bilang satu NPWP satu keluarga kan. Nah, itu berarti harus ditambah gitu. Jadi ada yang dipotong, ada yang setor sendiri gitu. Gitu ya, Dil ya. Tujuannya apa? Tujuan akhirnya itu supaya pajak yang harus dibayar itu nihil. Sebenarnya tujuan akhirnya seperti itu. Jadi sebenarnya besaran PP pasal 25 yang paling tepat, yang paling benar itu adalah kalau misalkan pajak di tahun tersebut gitu ya. Ya. Jadi ini kan tadi kan kita kan posisinya di sini ya, di sini ya. Nah, nanti kalau pas di akhir tahun kita hitung PPh terutangnya itu sama dengan akumulasi PPh pasal 25 ya. PPh terutang sama dengan PPh pasal 25. Ini kan sama dengan kredit pajak ya. Nah, itu sama dengan 0. Nah, itu yang benar tuh itu. Yang benar, yang paling benar tuh di situ. Ya, yang paling benar. Jadi nggak perlu lagi bayar pajak lagi gitu ya. Ketika tahun bukunya ini udah selesai, itu nggak perlu bayar pajak lagi. Nah, itu yang paling benar tuh seperti itu. Nah, tapi kan belum tentu seperti itu. Karena apa? Karena kan hidup itu kan fluktuatif gini ya. Kadang di atas, kadang di bawah gitu ya. Kayak seperti pandemi sekarang ya, ini mungkin di bawah nih. Karena konsumsi masyarakat tuh turun gitu ya. Tapi konsumsi kalau jualnya adalah jual obat, ya mungkin lagi di atas nih. Jualan obat-obatan, vitamin, ya, vaksin, ya, jualan vaksin ini mungkin di atas, mungkin malah di atas di sini, tinggi banget ya, seperti itu. Nah, makanya seringkali meskipun sudah ada skema PPh pasal 25, udah ada skema pasal 21, 22, 23, itu PPh terutang seringkali masih lebih besar dibanding kredit pajak.
Ya, masih lebih besar. Nah, selisihnya ini dibayar dengan yang namanya penyetoran akhir tahun, yaitu PPh pasal 29. Tuh. Ya, jelas ya? Oke. Nah, ini besarnya seperti apa sih? Cara ngitungnya seperti apa sih? Nah, cara ngitungnya di pasal 25 ya, dijelaskan di sana. Nah, besarnya angsuran yang dibayar sendiri ya, sebesar nih ya, sebesar PPh yang terutang menurut SPT tahun lalu ya, berarti SPT tahun lalu, PPh terutang tahun lalu dikurangi dengan, nah ini kan kredit pajak nih, dikurangi dengan kredit pajak, ya ketemu dibagi 12. Nah ketemulah itu angsuran PPh 25. Ya, ya, gampang ya, gampang banget ya, kebayang kan? Kebayang kan? Nah ini nih. PPh terutang tahun lalu, ini diambil dari SPT tahun lalu ya, SPT tahun lalu. Karena asumsinya itu asumsi dasarnya ya penghasilan tahun depan itu ya mirip dengan tahun ini gitu ya. Mirip, asumsi dasarnya seperti itu. Oke. Bisa difahami sampai di sini? Ya. Ketemu di sini. Ya. Pak, kalau ini 0 gimana? Ya kalau 0 ya berarti nggak usah, kayak PNS ya. Kayak PNS. Itu kan sudah full di sini, PP pasal 21-nya udah full. Ininya 0. Berarti PP pasal 25-nya ya 0. Nah, gitu. Pak, kalau ternyata selain PP 21, saya juga 22, 23, dan 24. Sehingga ini yang harus dibayar sendiri ini malah negatif. Jadi misalkan di sini 100, ya, di sini 120. Gimana, Pak? Pasal 25-nya ya 0 juga. Gitu ya, 0 juga. Karena apa? Ini lebih bayar. Lebih bayar ini. Kredit pajaknya lebih banyak. Jelas, Noval? Val, jelas? Insya Allah Pak, jelas. Jelas. Ada pertanyaan nggak? Yang lain? Bayu, ada pertanyaan nggak? Yuk, Bayu. Ini Belum, Pak. Ini kelasnya Dinda kan ya? Dinda, ada nggak Dinda? Iya, Pak. Oh iya kan? Nah, kamu nggak muncul-muncul. Nggak komen sih kamu, makanya namanya itu jauh. Made, I made David. Nah, gimana? Made ada apa? Belum, Pak. Ada pertanyaan? Nanti. Mungkin nanti. Oke. Mungkin ya, Pak. Ya, ya boleh. Nggak mau berjanji dia. Karena bikin soal itu jauh lebih susah, Pak, dibanding jawab. Nah, kalau gitu tak kasih soal aja ya. Oke, kasih soal. Oke, ini untuk hal-hal yang lain saya pikir nice to know saja. Nah, ini contoh. Nah, ya contoh ya. Ya mudah banget gitu ya, mudah banget. Ya. Mr. Alek ya, Mr. Alek nih, Mr. Alek, seorang konsultan ya dan penjual online spare part gitu ya. Penghasilan brutonya 6M. Kemudian dia bekerja dari Januari sampai Desember, full ya berarti. Penghasilan kena pajaknya, nah ini langsung nih ya, langsung. Jadi nggak dikasih tahu PTKP-nya, kemudian nggak dikasih tahu, ini kan konsultan, kemungkinan besar kan NPPN ya, pakai NPPN ya. Nggak dikasih tahu, pokoknya total 880. Ya sudah, enak malah kita nggak usah ngitung-ngitung tadi ya. Langsung ketemu 880, kemudian PPh yang dipotong oleh pihak lain, ya PPh 21-nya 125 juta. PPh pasal 22 karena dia kan jual spare part online tadi ya, mungkin dia impor nih, 24 juta nih. Kemudian ada juga dari PP pasal 24. Nah, jadi ternyata di antara 880 juta ini ya, itu ternyata ada penghasilan luar negerinya. Ya, ya benar ya. Ini.
Kemudian PPh pasal 25 ya, ini 25 ya. 25-nya 330. Oke. Nah, hitung PPh pasal 25 tahun 2020. Disuruh ngitung ya. Nah, ini perhitungannya. Oke, perhitungannya nih. Kita berawal dari sini, ketemu PPh terutang ya. Ini gampang. Cara ngitung ini udah bisa atau lupa? Bisa ya. Nah, ingat perhatikan di sini. Ini perbedaannya ngitung PPh 25 ya dengan ngitung PPh yang masih harus dibayar. Perbedaannya apa? Coba. Bedanya apa? PPh terutangnya duluan Bedanya ya, apa? Pak. Atau gimana sih? PPh terutangnya kenapa? Duluan dihitung. Oke, nice try. Coba lagi. Coba lagi. Prediksi untuk tahun depan Terus. pakai PPh yang PPh terutang tahun itu, Pak. Oke, itu sama. Kalau itu sama. Itu sama. Itu bukan perbedaan malah. Itu sama. Yo, yang membedakan apa? Ngitung PPh terutang biasa sama ngitung PPh pasal 25. Coba. Liv, apa Liv? Kamu terlihat berpikir keras dari tadi. Coba hasil pemikiranmu seperti apa? Belum tahu, Pak. Makanya bingung. Ah, belum tahu. Wah, berarti kamu pura-pura berpikir ya. Oke. Atau kamu berpikir yang lain ini ya. Berpikir tentang buka puasa nih, jangan-jangan. Ini baru jam 12, Liv. Enggak, Pak. Enggak. Kalau gitu kamu mikirin apa? Saya nggak berpikir, Pak. Waduh. Kalau nggak berpikir. Mikirin jawabannya, Pak. Oh, mikirin jawabannya. Oke, ada yang bisa membantu Alif? Ini Pak, PPh 25-nya nggak dimasukin, Pak. Nah, itu Ayus nih yang membantu Alif. Ini ya, PPh 25-nya nggak masuk di sini. Ya. Ya kan, nggak ada kan? Ini nih yang sering jadi jebakan tuh di sini. Coba, apa yang terjadi kalau PPh 25 kita masukin di sini? Apa yang terjadi coba? Apa yang terjadi? Nggak ada angsuran, Pak. Nggak ada angsuran, betul sekali. 0 ini nanti. Jadi kita nyari PPh 25, PPh 25 yang kita masukin di sini malah hasilnya 0. 0 angsurannya gitu. Ini sering. Jadi biasanya situasi ini saya temukan di mana di ujian ya, jawaban ujian. Jadi angsurannya 0 gitu. Angsurannya 0 gara-garanya apa? Di sini nih, PPh 25-nya masuk di sini. Itu ya. Jelas ya? Jelas ya? Perbedaannya cuma di situ. Perbedaannya cuma di situ. Ya Han, gimana Han? Saya bingung. Kok bingung? Kok bingung? Berarti dari kemarin harusnya yang pasal 25 itu nggak dimasukkan ke kredit pajak ya, Pak? Nah, yang kemarin itu, Han, itu bukan menghitung PPh pasal 25, Han. Yang kemarin itu menghitung jumlah pajak yang masih harus dibayar. Ya. Nah, sekarang skenarionya kalian itu pengen menentukan berapa sih angsuran untuk tahun depan. Makanya di sini judulnya penghitungan PPh pasal 25. Nah, judulnya beda ya Han, judulnya beda. Ya, karena pengen menentukan angsuran PPh pasal 25, ya 25-nya jangan dimasukkan di sini. Kalau kemarin kan kalian masukin di sini kan PPh pasal 25 ya. Nah, ini kan berarti sekitar 30 juta gitu ya. Ya, 30 juta. Berarti ini nanti berubah, ini berubah. Ya, berarti kan nanti di sini kan kalian menentukan ini yang harus dibayar, yang kurang bayar atau lebih bayar. Nah, mungkin nanti 0 ya. Kalau misalkan kita menentukan berapa pajak yang masih harus dibayar atau menentukan PPh pasal 29 ya. Nah, menentukan PPh pasal 29. Nah, berapa yang harus kita bayar sebelum SPT-nya kita submit ya. Nah, itu PPh pasal 25-nya masuk, harus kita perhitungkan. Nah, sekarang ceritanya kita pengen menentukan angsuran tahun depan. Angsuran tahun depan. Sehingga gimana? 25-nya jangan dimasukkan. Ini loh, 25-nya ini jangan dimasukkan. Tadi di kelas yang pagi saya lupa nih.
Saya lupa ngasih tahu. Ya nggak apa-apa, nanti mudah-mudahan ujian mereka bisa. Mudah-mudahan ujian mereka bisa. Ini pas ngajar kalian aja saya tiba-tiba ingat ya, tiba-tiba ingat. Ya kalian beruntung nih, kalian beruntung. Ya pagi saya nggak ingat tadi. Nggak ngeh bahwa critical point-nya tuh di situ. Sama kelas yang kemarin ya, yang kemarin juga saya nggak ingat juga. Oke, nah kemudian yang kedua ini, oke, kalian baca apa perbedaannya dengan yang pertama? Seperenam, Pak. Ayo Liv, saya kasih kesempatan Liv. Seperenam, Oke, Pak. seperenam ya. Ya, kenapa kok seperenam? Juli sampai Desember ya, Pak. Nah, ya. Juli sampai Desember ya. Jadi dia kerjanya itu Juli sampai Desember. Jadi jangan dibagi 12 karena kalau dibagi 12 tahun depan itu kan penghasilannya mungkin dari Januari sampai Desember kan. 12 bulan nanti bisa nggak match. Bisa nggak match gitu. Makanya harus dibagi 6 biar kita dapat angsuran per bulannya, seperti itu. Ya. Arum, paham Arum? Arum ya, Arum nama sudah. Oke, ada pertanyaan? Izin, Pak. Ya, gimana Liv? Ini kan buat ngitung PPh 25 ya, Pak ya. Terus PPh kurang Ya. lebih bayar itu buat apa, Pak? Oke. Jadi gini, Dapat Liv. 3 juta. Ya, sebentar. Ini mungkin nggak cuma kamu yang bingung nih, semua bingung nih. Oke. Kalau anak, sebentar. Nah ini tak screenshot ininya. Nah, oke. Sekarang yang kalian lihat apa? Di screen. Form, Pak. Apa yang kalian lihat? SPT ya, ini SPT ya. Oke. Nah, set. Nah, ini ya. Sekarang kita lihat yang halaman apa ini? Halaman induknya ya, halaman induknya. Nah, di sini kalian lihat penghasilan neto, kemudian penghasilan kena pajak, PPh terutang, kemudian setelah PPh terutang ada kredit pajak ya, ada kredit pajak. Nah, di sini. Oke. Nah, apa bedanya sebenarnya? Jadi di sini. Bedanya ada di sini, Liv. Jadi ketika kita menghitung di sini PPh terutang ketemu ya, kemudian kita memperhitungkan dengan kredit pajak ya, di sini kredit pajaknya kita masukin semua termasuk PP pasal 25. Itu nanti akan ketemu di sini PPh kurang bayar atau lebih bayar. Nah, PPh yang kurang bayar atau lebih bayar ini harus dilunasi sebelum disubmit ke KPP. Nah, jadi kalau kemarin kalian tuh menentukan ini. Nah, menentukan ini ya, menentukan ini. Jadi untuk apa? Supaya ini loh, PP pasal 29-nya. Karena ini wajib dibayar sebelum dilaporkan. Gitu. Nah, sekarang PP pasal 25 itu masuknya di kolom yang di sini, yang di bawahnya ini. Nah, setelah jumlah pajaknya itu total diketahui, kemudian sudah bayar juga, kemudian ini benar-benar sudah siap disubmit nih. Nah, kemudian masih ada satu kewajiban kita, yaitu apa? Menyatakan gitu ya, atau menghitung berapa sih angsuran pajak saya tahun depan. Nah, gitu, itu di sini. Nah, jumlahnya dari mana? Jumlahnya dari tadi. Jumlah PPh terutang dikurangi kredit pajak selain PPh pasal 25 ya. Selain PPh pasal 25 gitu ya. Kemudian dibagi 12. Seperti itu. Jadi kan di sini misalkan 120 gitu ya. 120 juta misalkan. Nah, ini kita centrang misalkan. Nah, 1/12 kali angka di 13. Ini angka di sini. Ya, bisa jadi seperti itu. Bisa jadi sama, bisa jadi berbeda. K13 nih ya. Ya, bisa jadi sama, bisa jadi berbeda. Ya.
Gitu, Liv. Jadi posisi kita ada di sini. Atau penghitungan dalam lampiran tersendiri ini untuk wajib-wajib pajak tertentu ya. Misalkan baru berdiri wajib pajaknya itu berbeda seperti itu. Jadi gitu, Liv. Jadi sekarang kita posisinya di sini. Kalau yang kemarin kita posisinya ada di atasnya. Bisa difahami nggak, Liv? Iya Pak, paham Pak. Makasih Pak. Gitu. Nah, kalau untuk PNS ya, untuk PNS biasanya nih misalkan pajak terutangnya di sini 120 juta misalkan. Ya, PPh yang sudah dipotong ya, PPh 21 plus yang lain itu biasanya sudah full 120 juta. Gitu ya. Nah, ini yang dibayar sendiri itu 0, biasanya nggak ada. Nah, kredit pajaknya ya 120 juta, di sini 0. Nih, nihil. Nah, harapannya pemerintah tuh seperti ini, semuanya tuh nihil. Kayak gini, pinginnya tuh nihil. Gitu. Nah, kalau situasinya kayak gini, ya berarti di sini nanti angsurannya berapa? Ya, meskipun angka 13 ini ada 120 ya. Nah, ini nanti coba kita isi 0 saja. Karena memang nggak ada. Gitu ya. Karena memang nggak ada. Sudah terlanjur dipotong dan dipungut sendiri nggak ada. Sorry. Angka 13 itu, sorry. Oke, saya kurang cermat nih. Jadi gini, yang dipotong ini misalkan 120 ya. Sorry, enggak cermat. 120 juta. Yang dipotong tadi PP pasal 21 itu masuknya kolom 12 nih. Nah, di sini kolom 13 itu adalah selisih. Ya, selisih antara 11 dengan 12. Ini selisih. Nah, kalau PNS itu situasinya kayak gini, 0, di sini 0. Nah, sehingga di kolom 18 ini itu juga 0. Nah, gitu. Ini kalau PNS. Ya. Kalau PNS. Kalau non PNS ya, non PNS misalkan ini 120 juta. Ya. Kalau non PNS itu kan misalkan pengusaha itu kan nggak ada yang motong. Jadi bisa jadi yang di sini 0. Nah, yang di sini 0 ya. Kemudian berarti PPh yang harus dibayar sendiri berapa? Ya 120 karena nggak ada yang motong ya harus tak bayar sendiri. Intinya gitu. Gitu ya. Seperti itu. Yang harus dibayar sendiri 120. Gitu ya. Gitu. Nah, dibayar sendiri ini PP pasal 25 ini loh. Nah, PP pasal 25. Atau kalau terlambat ya, keburu ada STP ya berarti ini STP. Nah, ini kalau terlambat. Nah, itu akan kita bahas nanti setelah ini. Jadi misalkan harus bayarnya kan PP pasal 25 ini kan tiap tanggal 15 nih, ya kan? Tiap tanggal 15. Ya, misalkan gini nih. Nah, misalkan gini. Yang dibayar tepat waktu ya, misalkan ini 100 juta. Nah, 100 juta ya. Yang 20 juta gimana? Terlambat. Nah, nanti STP itu akan menagih surat tagihan pajak. Nah, dia nagihnya pokok pajaknya itu kan 20 juta. Nah, nanti plus sanksinya itu 2% per bulan atau sesuai tarif yang sekarang ya, Omnibus Law itu ya, mungkin sekitar 0,9 ya. Nah, kalau misalkan 2% sebulan, kan 2 bulan itu berarti 2 bulan, itu sama dengan berapa ini? Halo yang jago ngitung sekitar 4 juta ya, katakanlah 4 juta ya. Berarti STP ini nilainya 24 juta. Ya, 24 juta. Nah, nanti yang dimasukkan di SPT ini itu pokoknya saja. Bukan nilai STP-nya yang 24 juta, bukan. Tapi nilai pokoknya saja. Nah, yang 20 juta. Gitu. Karena sanksi itu tidak boleh menjadi kredit pajak. Gitu. Kan yang 4 juta ini kan sanksi ya. Sanksi berupa bunga. Nah, dengan begini nanti jumlah kredit pajak 120 juta. Oke. Ya. Kemudian pajak yang kurang atau lebih dibayarnya menjadi 0, nihil, namanya nihil. Nah, kayak gini situasinya kalau misalkan ini pengusaha. Ya, kalau ini pengusaha. Nah, kemudian nanti gimana ngitung PPh pasal 25-nya gimana? Nah, kita akan lihat di sini. Gini ya. Ini ya. 1/12 angka 13. Angka 13-nya di sini. Ini berapa ya yang dipotong ya?
Yang dibayar sendiri yang di kan nanti posisinya gini. Oke. Jadi di sini yang ngitungnya ya berapa ya? Kalau dalam situasi sepertinya 120. Ya, 120. Gitu. Kan nggak ada kredit pajaknya. Ya kan? Jadi PPh terutang dikurangi kredit pajak selain PPh pasal 25 kan 0. Nah, berarti segini. Nanti dibagi 12 ya, dibagi 12. Berarti angsuran tahun depan sekitar 10 jutaan sebulan. Gitu ya. Gitu ya. Bisa difahami? Han, Hana? Jelas, Han? Jelas, Pak. Putri? Tesya, gimana Tes? Jelas nggak Tes? Jelas, Pak. Trio macan. Jelas, Pak. Trio macan. Oke. Trio white, Pak. Ya. Oke. Itu ya. Jadi seperti itu ya, seperti itu. Saya pikir contoh-contoh selanjutnya kalian sudah bisa. Ini contoh berikutnya apa ya? Sejahtera. Ya. Ini sama kayaknya. Ini sama ya. Ini sama dengan yang sebelumnya. Oke, sebentar. Bedanya dengan yang tadi apa nih? Saya nggak dapat. Sama kok menurut saya. Oh, ini nih, ini mungkin ini perbedaannya adalah di sini nih, ini ya. Nah, ini nih. Ada penghasilan lain-lain gitu ya. Jadi penghasilannya itu banyak. Ya, tadi sudah saya sampaikan juga bahwa penghasilannya itu di total ya. Di total sampai dengan ketemu penghasilan kena pajak terus ngitung. Oh, sorry. Ini PT, ini PT. Ini PT bentuknya. Ya. Kalau PT ya itu Ganti, Pak. Ganti, Pak, layarnya, Pak. Oh, layarnya belum? Belum, Pak. Kok belum ya? Sorry. Oke. Udah? Udah, Pak. Halo. Udah, Pak. Oke ya. Nah, ini PT bentuknya. Sehingga kalau PT ya. Oke, PT. Ini nggak tahu penghasilan biayanya nggak tahu, tapi dikasih tahu penghasilan kena pajak. Jadi kita langsung pakai ini saja, penghasilan kena pajak ketemu. Kemudian kita tentukan PPh terutang. Nah, kalau PT PPh terutangnya single rate ya. 25%. Ya, ini karena sebelum tahun 2021 ya. Kalau tahun 2021 berapa persen? Ada yang tahu nggak? Zahra tahu nggak Zahra? Berapa persen Zahra? Tarif PPh badan tahun 2021. Mau tahu, Pak. Searching. Prim, tahu nggak Prim? 22% ya, Pak? 22%, Pak. 22% ya, 22%. Ya, ini nice to know itu akan saya jelasin nanti setelah meet sebenarnya ya. Jadi single rate saja. Kalau tadi kan kita progressive rate, ini single rate ketemu kredit pajaknya sama dengan yang tadi. PPh 25 nggak ada, PPh 25 nggak ada. Ya. Nah, kemudian ketemu di sini ketemu ini ya PPh yang masih harus dibayar sendiri. Nah, ini yang dikalikan 12. Nah,
gitu ya. Gitu ya. Jelas sampai di sini? Halo. Jelas, Pak. Oke, kalau Jelas, jelas, Pak. kalau jelas udah selesai ya, udah selesai. Selanjutnya sih contoh kalian nanti bisa ngelihat sendiri, ya bisa belajar sendiri. Ya, terima kasih. Oke, masih ada satu lagi yang ingin saya jelaskan ke kalian, yaitu terkait dengan cara bayar. Kalau cara bayar sih gampang ya. Oke, sudah terlihat atau belum? Udah, Pak. Ya. Judulnya apa? Membayar pajak, Pak. Membayar pajak. Nah, kita itu temanya adalah membayar pajak. Gimana sih cara bayar pajak? Nah, seperti itu. Boleh nggak bayar pajak di kantor pajak? Boleh nggak? Nggak bisa, Pak. Kenapa nggak bisa? Karena bayarnya bukan di kantor pajak. Bayarnya di mana? Di mana, Han? Di bank, Pak. Oh, di bank. Berarti kamu udah tahu dong. Berarti nggak usah tak jelasin ya. Han, jelasin deh, Han. Kalau gitu. Jelasin Kamu Bapak aja lah, jelasin. Pak. Kan kamu udah tahu. Oke. Oh, kalau gitu saya bantuin Hana ini ya. Saya bantuin Han. Nanti kalau salah tolong dikoreksi ya, Han. Ya. Jadi ini dalam assessment itu kewajiban wajib pajak itu tidak sekedar menghitung pajak ya, nggak sekedar menghitung pajak. Tapi juga sampai membayar pajak juga ya, ini di pasal 12 nih ya. Nah, salah satu aspek yang diatur dalam Undang-Undang KUP itu adalah terkait dengan kapan sih aku harus bayar pajak gitu ya. Kapan sih jatuh tempo pembayaran pajak itu kapan sih? Nah, itu. Ya, kapan aja sebenarnya bisa, hanya saja kalau tidak sesuai dengan tanggal ini, ya itu akan terkena sanksi administrasi berupa bunga ya, bunga sama denda, ya ada denda, ada bunga seperti itu. Nah, ini di PMK 242 disebutkan atau diatur tentang jatuh tempo pembayaran. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan adalah paling tidak itu ada 3 tanggal-tanggal yang khusus ya, yaitu tanggal 7, tanggal 10, tanggal 15. Nah ini kalian harus bisa membedakan. Kapan sih tanggal 7 itu jatuh tempo atas pajak apa sih? Nah itu yang jadi critical point. Kalau tanggal 10 itu apa sih yang jadi critical point? Tanggal 15 itu apa sih? Nah ini tergantung jenis pajaknya. Nah, sekarang pertanyaan saya kalau PPh pasal 25 orang pribadi. Nah, itu tiap bulan harus tanggal berapa dilunasi? Han, tanggal berapa Han? Tanggal 15 ya. Nah, di sini. Oke, sekarang kewajiban pajaknya Fadil. Nah, Fadil tadi punya toko kelontong. Misalkan dia UMKM, misalkan pakai PPh UMKM. Dia kapan paling lambat harus melunasi PPh UMKM? Tanggal 15 juga, Pak. Tanggal 15 ya. Nih, kalian perhatikan. Jadi PPh final PP 46 ya. PPh final. Oke, sekarang kalau misalkan ini orang tua kalian ada yang jadi bendahara enggak? Ada enggak? Enggak ada. Bendahara RT, Pak. Putri kayak bendahara RT. Oh, bendahara RT ya. Oh, siapa? Ibumu, Hana? Ibumu apa bapakmu jadi bendahara RT? Bapaknya, Pak. Oh, bapakmu bendahara RT ya. Uangnya banyak dong. Ya kan?
RT kan nerima BLT. Oh. Oke, ya. Jadi kalau misalkan bendaharawan, nah ini kalau orang tua kalian jadi bendaharawan ya, kalau membayar, kalau sudah memungut PPN dan PPNBM, ya itu tanggal 7 itu harus sudah disetor ke kas negara. Nah ini lebih cepat nih dibanding yang lain. Gitu. Kalau yang lain kan tanggal 10, tanggal 15, ini tanggal 7 sudah harus. Kenapa? Karena ini uang negara, sehingga harus masuk ke kas negara secepatnya. Dan kebetulan bendahara ini kan juga organ negara ya, instrumen negara, aparat negara, sehingga harus cepat. Nah, gitu. Tapi kalau misalkan gini, misalkan kewajiban PPN juga, ya, tapi suatu PT perseroan terbatas. Nah, ini kapan harus ditunaikan? Zahra, kapan? PT nih, PT. Kewajiban PPN-nya kapan nih harus disetor ke kas negara? Jadi PK ya, pajak keluaran. Kira-kira kapan, Zahra? 10 bukan, Pak? Bukan. Bukan, 15 ya. Zahra. Nah, kalian lihat ini kan PPN. Nah, makanya kalian harus, Zahra, kamu harus jeli di sini. Jadi jenis pajaknya itu beda-beda, Zahra. Nah, untuk PPN berarti maksudnya di sini nih. Nah, pemungut lainnya itu siapa? Selain bendahara. Selain bendahara itu masuk di pemungut lainnya. Gitu ya. Di sini ya, Hara. Jadi tanggal 15 gitu. Oke, misalkan gini. Kalian punya kos-kosan, kalian pengusaha kos-kosan lah, pengusaha kos-kosan. Ya, pengusaha kos-kosan, kosnya anak setan gitu ya. Ya, kalian dapat penghasilan yang namanya pendapatan sewa. Sewa apa? Sewa bangunan. Ya, sewa bangunan. Ini kapan kalian harus setor PPh? Setor sendiri ya, setor sendiri. Kapan? Tanggal 15, Pak. Kapan, Putri? Tanggal 15 nih ya. Tuh. Berbeda dengan yang ini, sama-sama pasal 4 ayat 2 nih ya. Bedanya apa? Ada yang bisa membedakan nggak? Bedanya apa? Yang tanggal 10 pemotongan itu, Pak. Ya, itu situasinya seperti apa? Yang pemotongan situasinya seperti apa? Kalau kerja ya, Pak. Kerja jadi karyawan. Jadi karyawan. Oke. Nice try. Oke, coba lagi. Ini ada dua pihak. Penyewa ya, dan lawannya penyewa itu apa? Yang punya aset, yang punya empu ya, empunya kos-kosan. Nah, gitu ya, empunya kos-kosan. Nah, kalau penyewanya ini adalah PT, ya, ketika PT ini ngasih uang sewa ke empunya, misalkan 100 juta, nah, penyewa ini bentuknya PT ya, PT itu wajib memotong. Nah, di sini wajib potong ya. Berapa persen? Ada yang tahu? 5% kalau nggak salah ya. 5%. Jadi ya sekitar 5 juta lah ya, 5 juta. Nah, 5 juta. Jadi kalau bentuknya PT, nah inilah yang disebut PPh pasal 42 pemotongan tuh di sini. Nah, ini dipotong. Nah, kalau model kayak gini tanggal 10 harus sudah dibayar. Kira-kira kenapa kok tanggal 10 sudah harus dibayar? Kok beda sih treatmentnya dengan PPh Store sendiri? Kira-kira kenapa, Han? Kan sama-sama PPh pasal 4 ayat 2. Han? Karena itu, Pak, PT, Pak. Karena PT, oke. Usaha yang bagus gitu ya. Karena ini kan sebenarnya bukan pajak dia, ini pajaknya si empu ini, sehingga punya orang lain gitu loh. Jadi jangan sampai uangnya dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang lain gitu loh.
Jadi harus segera ditunaikan. Makanya tanggalnya pun juga dikasih lebih pendek dibanding kalau punya uang sendiri. Nah, sedangkan yang 4 ayat 2 itu case-nya sedikit berbeda. Berbedanya apa? Penyewanya di sini itu bukan PT, tapi orang seperti kalian. Nah, ini kalian nih, Hana nih ya. Ya Han ya. Kamu kan nggak motong kan ketika kamu bayar kos di Setan, kalau kamu masih ingat ya, masih ingat bayar kos. Masih ingat nggak kamu bayar kos? Wah, saya nggak bayar kos Pak, saya beli rumah kok. Wes, ada juga yang gitu. Langsung beli rumah gitu ya. Nah, kayak Hana ke kampus Stan kemudian bayar gitu ya. Nah, itu kan bayar misalkan harganya sekarang berapa kos-kosan? 15 juta ya? Iya Han, 15 juta ya Han? Kamu ingat berapa terakhir bayar kos? Nggak ingat. Enak ya, nggak ingat bayar kos gitu ya. Kalau saya dulu ingat banget, kenapa? Karena saya harus nabung. Jadi saya ngumpulin. Saya ngajar per bulan itu saya kumpulin gitu ya. Begitu sudah dapat gitu ya, sudah dapat jumlah kos untuk tahun depan, baru itu sisa uangnya itu saya pakai buat foya-foya ya, buat jalan-jalan gitu. Tapi kalau itu belum mencapai, saya nggak berani foya-foya dulu. Makanya saya ingat terus, 800.000 dulu saya. Ah kecil Pak, iya kecil. Kecil dibanding sekarang. Tapi 800.000 itu saya harus berkeringat dulu ya. Jadi kayak Hana ini 15 juta bayar ke empunya. Nah ini kan si Hana kan nggak motong nih. Seharusnya kan dia motong. Tapi kan Hana nggak mau. Ngapain sih aku motong-motong kayak gini gitu kan. Emang aku dibayar berapa sama pemerintah. Nah, kan gitu. Iya kan? Ah nggak mau lah. Itu urusan pemerintah. Itu urusan si yang punya kos. Yang punya duit yang punya kos. Ya kan gitu. Akhirnya oke, Dijen Pajak mendengar keluh kesah dari Hana tadi gitu ya. Jadi ini aspiratif banget ya Dijen Pajak. Oke, ya sudah Han, kalau kasusnya itu kamu seperti itu, ya udah itu kewajiban empunya gitu. Nah, empunya nanti bayar sendiri, setor sendiri. Nah, kasusnya seperti itu. Jadi kasus ini muncul kenapa? Karena Hana males untuk motong ya. Jadi gitu. Gitu ya. Ya. Tuhan, kamu dapat privilege luar biasa tuh dari negara. Jelas ya? Oke. Ada pertanyaan? Jelas ya, kebayang ya, gambarnya kebayang. Nah, kalau kalian pengen lihat PMK-nya itu bentuknya kayak gini. Nah, PMK-nya kayak gini. Nah, silahkan dihafalin sendiri ya, dihafalin sendiri. PP 4 ayat 2 pemotongan itu tanggal 10 bulan berikutnya, 4 ayat 2 itu store sendiri gitu ya. Nah, silahkan. Kemudian oke, ini fitur yang menurut saya signifikan juga untuk disampaikan kepada kalian bahwa kalau hari libur ya jatuh temponya mundur. Nah, berbeda dengan kalau jatuh tempo expired-nya SIM. Nah, ya. Kalau SIM, kalau jatuh temponya hari libur ya, itu batas waktu kalian harus memperpanjang itu menjadi di depan, ya kan? Ya enggak? Sebentar, ini ada yang punya SIM apa enggak? Jangan-jangan enggak punya SIM semua? Halo? Liv, punya SIM enggak Liv kamu? Punya, Pak. Enggak pernah memperhatikan ya? SIM itu kalau misalkan expirednya tanggal 25 misalkan ya. Ya. Kebetulan tanggal 25 ini hari libur. Ya, itu kamu harus ngurus paling lambat tanggal 24. Bukan ke tanggal 26. Kalau kalian ngurus tanggal 26 udah ditolak gitu. Sudah harus bikin baru, ini bikin baru, SIM baru kalau kamu mau tanggal 26 baru. Gitu. Jadi harus tanggal 24 atau sebelumnya. Itu kalau ngurus SIM. Kalau pajak enggak seperti itu. Jadi pajak itu orientasinya pelayanan gitu ya. Wong keluhan Hana yang kayak tadi aja diperhatikan, apalagi ini keluhan oleh orang se-Indonesia ya kan. Oleh seorang Indonesia pasti diperhatikan. Apa? Kalau hari libur jatuh temponya, maka akan mundur. Nah, kalau ternyata ini cuti bersama, ya cuti bersama nih Idul Fitri ya, cuti bersama juga gitu ya.
cuti bersama lagi nih. Nah, di sini baru masuk bersama. Ya, berarti jatuh temponya jadi di sini. Jatuh temponya. Mundur ya, mundur. Tuh kan baik kan pajak? Baik ya. Makanya bayar pajak, bayar pajak. Tuh. Jelas ya, jelas ya. Ini mulai berlaku tahun 2007. Nah, sebelum tahun 2007 Ditjen Pajak itu mirip dengan SIM tadi. Jadi maju sehari gitu ya. Kalau sekarang mundur. Oke, selanjutnya ini pengangsuran pembayaran nanti saja pas pelajaran KUP. Nah, ini sarananya. Ya. Sarananya itu namanya SSP, Surat Setoran Pajak. Ya. Surat setoran pajak bentuknya seperti ini ya. Ada kopnya, ya. Ada judulnya gitu ya. Kemudian ini identitas, ya, identitas kalian tulisnya di sini. Gitu ya. NOP ini mungkin sekarang sudah nggak berlaku ya. NOP ini objek pajak jadi untuk PBB dulu ya. Tapi sampai sekarang nggak ini. Alamat OP, alamat objek pajak ini sebenarnya. Sekarang udah nggak relevan ya. Udah nggak relevan karena PBB sudah tidak diadministrasikan oleh Ditjen Pajak. Masih ya. Sorry, masih. Oke, ini masih relevan untuk yang PBB P berapa? P3, P2 ya? P3, Oh, P3. Pak. Ya, P3 ya. Perkebunan, pertambangan sama Perhutanan, Pak. perhutanan ya. Oke, masih ya. Sorry ya. Oke, masih. Ini masih oke. Kemudian di sini, nah ini akun pajaknya di sini yang kritikal tuh di sini, akun pajak di sini. Ini semacam rekening tujuan ya. Kalau kalian di sini keliru, repot. Kalau ini keliru, repot. Ya. Jadi kan kayak misalkan di sini PPh pasal 21. Nah, ini nih. Belakangnya 21 nih. Kalau 100 ini artinya setoran melalui SSP kalau nggak salah ya. Kalau 4111 itu rekening kas negara ya. 4111 itu rekening kas negara. 21 itu berarti berasal dari PPh 21. Nanti ada 22, PPh pasal 22, ada 23. Nah, yang 4 ayat 2 saya mungkin 42 kali ya. Mungkin. Saya nggak hafal, ini banyak sekali. Jadi beda-beda ya, ini beda-beda gitu ya, beda-beda. Jadi harus cermat di sini. Kemudian kalau ini misalkan bayar masanya masa Januari harus dicentrang ya, harus dicentrang. Kemudian harus tanda tangan ya di sini, nama jelas tanda tangan. Ini menunjukkan validitas. Kalau tidak ada tanda tangan itu berarti nggak valid. Ya. Kemudian di sini cap tanda tangan bank biasanya. Tadi kata Hana bayarnya harus ke bank gitu. Oke, ngikutin saja, kita ngikutin Hana. Nah, kemudian nanti di sini ada ruang validasinya. Nah, di sini nanti NTPN tuh muncul, NTPN. NTPN itu nomor transaksi penerimaan negara. Ini kode unik ya, kode unik. Nah, inilah yang nanti dijadikan sebagai sarana untuk melakukan klarifikasi ke kas negara. Gitu ya. Jadi makanya SSP itu sulit untuk dimanipulasi karena NTPN-nya ini langsung bisa diklarifikasikan ke Bank Indonesia ya melalui konfirmasi, melalui proses konfirmasi. Ini SSP itu seperti ini. Kemudian apalagi ya yang perlu saya sampaikan ya. Nah, ini enggak hanya SSP, jadi kalian juga bisa menggunakan skema yang lain, Pak. Enggak mau aku pakai SSP gitu kan. Ribet. Oke, ribet. Kita pakai yang lain gitu ya. Lebih ribet Pak enggak? Nah, ya, seperti itu. Kita bisa pakai BPN. Nah, BPN itu caranya tinggal kalian langsung ke bank langsung ngasih duit, kemudian ngasih NPWP, aku membayar ini. Nah, nanti sama bank langsung dibikinin. Ya. Namanya bukti penerimaan negara. Nah, ini SSCP, SSPCP itu kalau untuk pajak PPh tertentu, misalkan PPh atas impor, PPNBM, ya. Ini ya. Nah, kalau pajaknya jenisnya kayak gini itu bisa ya pakai SSCP. Tapi gini juga, misalkan kita membayar PPh pasal 22 impor pakai SSP itu juga bisa. Gitu ya. Jadi terserah, bisa saling menggantikan. Hanya saja kelemahannya SSCP itu tidak bisa membayar PPh pasal 25 misalkan, PPh pasal 25. Nah, ini nggak bisa. Ya, ini nggak bisa. Gitu ya. Karena di sini tidak disediakan formatnya.
Ya kan? Kalau kalian lihat di sini nggak ada PP pasal 25 nih. Nggak ada. Jadi pakai SSP aja. Atau cara lain pemindah bukuan. Pemindah bukuan itu pindah rekening lah, gampangnya seperti itu. Ya, dari rekening. Jadi misalkan kita lebih bayar tahun kemarin, mau kita bayar untuk PPh pasal 25 gitu ya. Makanya di sini ada dari rekening mana? Kepada. Nah, ini bisa WP yang lain juga bisa, ya. Dari misalkan dari Hana kepada Prima misalkan, bisa juga gitu. Nggak masalah. Ya. Nggak masalah. Yang penting Hananya mau, ya. Kalau Prima sudah pasti mau, ya. Yang penting Hananya mau. Kalau Hananya nggak mau ya nggak bisa. Ya. Oke. Nah, ini yang tadi saya ceritakan, rumah konfirmasi dokumen tadi. Ini mengkonfirmasi yang di sini nih, NTPN di sini, konfirmasi. Ya. Rumah konfirmasi dokumen ini di mana? Nah, kalian harus jadi pegawai DJP dulu untuk bisa mengakses ini. Ini di sistem internalnya DJP, gitu ya. Kita bisa langsung ngecek NTPN-nya. Nanti akan keluar seperti ini. Identitasnya benar apa enggak? Ya. Kalau benar, oh berarti SSP ini valid. Nah, valid. Karena banyak kasus juga SSP itu yang dimanipulasi. Banyak kasus, ya kan. Sekarang apa sih yang tidak bisa dimanipulasi, ya kan? Oke, kemudian apa lagi ya? Nah, ini cara bayar. Nah, tadi sebagaimana disebutkan oleh Hana, ya, bayarnya ke bank. Nah, ini nih bayar tunai ini ke bank nih. Ya, hampir seluruh bank di Indonesia ya ini. Baik BPD, Bank Pembangunan Daerah ya, maupun Bank Nasional itu semuanya. Bahkan bank luar negeri juga ada kalau nggak salah. Kayak ini Standard Chartered, JP Morgan ya, Dutch Bank, Citibank gitu ya. Cuma di sini yang nggak ada tuh BPR. Nah ini ya, kalian hati-hati BPR ya. Nah BPR ini nggak semuanya ya, nggak semuanya. Lebih banyak yang nggak bisa, lebih banyak yang nggak bisa. Atau BKK, Bank Kredit Kecamatan ya. Nah ini hati-hati. Kadang nggak semuanya bisa. Atau kantor pos. Bisa kantor pos. Nah, atau cara lain e-billing. E-billing itu ya kayak kalian membayar secara elektronik. Nah, kalau e-billing, pertama kalian harus dapat e-billingnya dulu. E-billing itu kode, semacam token gitu ya, token. Ya, semacam token atau virtual account. Nah, semacam virtual account kayak gitu. Jadi setelah kalian dapat token ini, nah kalian nanti tinggal ke ATM gitu ya. Tinggal e-banking gitu ya. Ke kantor pos juga bisa, teller bank juga bisa, langsung nunjukin e-billingnya itu bisa. Ya. Nah, tapi khusus untuk PPh UMKM nih, nggak perlu e-billing ternyata. Tuh, saking simpelnya untuk UMKM. Nggak perlu pakai e-billing, langsung ke ATM, nanti masukin NPWP. Nah, ini ya, mau ATM apapun masukin NPWP semua nih. Gitu. Ya, Fadil ya, Fadil. Jadi nggak perlu e-billing bisa, Fadil. Ini kemudahan ya untuk UMKM, ini hanya khusus untuk UMKM. Yang lain nggak boleh, yang lain harus skema e-billing. Ya, skema e-billing. Nah, gimana cara dapat e-billing? Nah, caranya ini. Oh, banyak sekali. Yang nggak ada cuma lewat Instagram itu doang. Belum, ya mungkin belum. Nanti bisa kalian usulin. Pakai DJP online, ya kalian buka DJP, kemudian ketik sse2.pajak.id ya bisa. Terus nanti di sana ada kolom minta e-billing. Twitter, ya kalau kalian suka main di Twitter, ya DM @kringpajak, @kring_pajak. Kalian DM saja. Ya, nanti langsung dibales. Balasannya juga DM ya, balasannya juga DM. Live chat juga bisa. Kalian buka www.pajak.go.id itu di bawah kanan bawah biasanya nanti langsung ada yang nyapa. Gitu ya. Halo Syafiq gitu ya. Apa kabar gitu ya. Biasanya seperti itu. Nah, itu ajak ngobrol aja itu, ya, ajak ngobrol aja. Apalagi kalau kalian pas lagi gabut gitu ya nunggu buka puasa. Ya, siapa tahu bisa diajak ngobrol selain e-billing ya kan. Kemudian ASP, ASP ini jarang tapi ada. ASP ini aplikasi jasa penyedia jasa aplikasi. Ada beberapa sekitar 3 atau 4 gitu ya.
saya lupa. Kemudian internet banking bisa, ya paling nggak BCA bisa ya, Mandiri itu bisa ke teller juga, ya kita minta. Nah habis minta, terus kemudian yang kedua bayar. Nah, udah bayarnya itu terserah mau di mana. Ini ada mini ATM di KPP, ya. Jadi Han di KPP bisa Han ternyata Han, tapi di mini ATM-nya, jadi bukan di petugasnya. Kan beberapa KPP ada ATM-nya ya kan. KPP Pondok Aren ada ATM-nya nggak? Ada yang pernah ke KPP Pondok Aren? Nggak tahu apa nggak ada? Tahu Pak. Oh belum tahu. Adanya di stan kan Pak, Mandiri. Oh stan Mandiri ada ya. Tapi nah kalau dulu pas kalian ada di kampus itu kan selalu antrian ya. Sekarang itu selalu kosong tuh. Jadi kalau kalian mau ngambil uang di ATM stand sekarang aja, mumpung kosong. Oh ya, sekarang stand sudah ada gedung tuh, berapa lantai ya? 8 lantai kalau nggak salah. Jadi yang dulu kalian sebut sebagai bendungan stand, nah itu udah hilang, itu sudah jadi gedung stand ya. Jadi bendungannya tambah tinggi ya. Nggak tahu nanti kalian menikmati apa enggak ya. Oke, any question? Ada pertanyaan atau ada hal yang perlu kita diskusikan? Sepertinya materinya sudah habis saya sampaikan. Pemindah bukuan ini oke. Bisa kalian baca sendiri. Oke. Oh ya Pak, izin tanya Pak. Ya. Itu kan tadi ada NTKP itu kan Pak. Itu bisa diakses pegawai DJP lewat apa namanya? Rumah apa namanya lupa saya Pak. Tadi. Nah, itu kalau misalnya rumah ya kalau misalnya tempat data-data itu kena hack rumah konfirmasi dokumen. Itu kalau kena hack sama hacker gini gimana Pak? Ada tindakan pencegahan nggak Pak? Oke. Kayaknya ini hacker nih yang nanya ini kayaknya nih. Jadi gini, saya pernah ngobrol sama seorang mantan programmer Bank Mandiri ya. Jadi dia tuh sebenarnya udah jadi programmer di Bank Mandiri. Kemudian ketika ada bukaan pegawai Dijen Pajak dia daftar dan keterima gitu ya. Nah saya ngobrol sama dia. Saya nanya ini gimana terkait dengan database-nya Dijen Pajak. Dia tuh ngomong gini. Bank Mandiri itu termasuk yang sistem pemeliharaan atau data security-nya nggak bagus ya. Itu dia ngomong sudah sampai di stage berapa ya? Stage 5 kalau nggak salah. Security-nya ya, data security-nya sudah sampai di stage 5. Kalau BCA dia ngomong katanya sudah stage 10 waktu itu ya, itu sekitar tahun 2015 gitu ya. DJP gimana? Ya, DJP itu baru stage 3. Jadi masih jelek ya. Jadi kalau misalkan ada hacker yang iseng itu bobol itu. Itu bobol itu. Ya, tapi kamu jangan ngisengin DJP, kasihan gitu ya, kasihan. Nggak jago Pak, saya Pak. Nggak jago. Ya siapa tahu habis saya omong kayak gini kamu jadi jago ya kan. Jadi situasinya memang kurang begitu ini. Tapi concern terhadap masalah keamanan data ini sudah mulai dipikirkan juga ya. Ya mungkin tidak se-advance Google atau Apple ya. Ya, tapi paling tidak arah untuk memperbaiki itu sudah ada. Contohnya misalkan sekarang kalau misalkan kalian ke KPP itu sudah pakai yang namanya desktop ya. Apa itu? Yang komputer yang hanya bisa dibuka oleh yang bersangkutan itu loh, single user ya. Saya lupa namanya apa ya. Itu di stand pun juga seperti itu. Jadi laptop yang punya Kementerian Keuangan itu hanya bisa diakses oleh orang yang memang punya kewenangan. Jadi kalau misalkan orang lain buka laptop itu ya munculnya cuma untuk browsing saja gitu, nggak bisa akses data. Nah itu di Dijen Pajak sudah mulai berlaku itu sejak tahun 2000 berapa ya? Waktu saya di sana 2017 itu sudah mulai berlaku. Jadi itu salah satu cara pengamanan yang dilakukan. Kemudian juga sekarang tidak seluruh ruangan di Dijen Pajak itu bisa kalian masuki seenaknya gitu ya.
Jadi ada beberapa ruangan, misalkan ruangan pemeriksa pajak itu harus dengan akses card. Bisa masuknya itu harus dengan akses card. Ini salah satu bentuk ya, bentuk data security yang diterapkan. Nah, untuk yang lainnya termasuk menangkal serangan hacker itu, ya itu sudah ada timnya, ya tergantung kapabilitas timnya ya. Dia kuat atau enggak, mantap atau tidak. Ini Fadil ke kamar mandi melulu, ada apa ini? Agak kurang enak badan Pak tadi Pak. Kurang enak. Ya kalau kurang enak jangan kamu makan gitu ya. Kasih ke kucing ya, kasih ke kucing. Sekarang udah enak. Jangan mencari keenakan di kamar mandi ya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Silakan. Gitu Yusafat. Ya. Yuk. Duh, saya diprotes nih sama yang di rumah nih. No hard feeling ya, no hard feeling ya. Ya Fadil ya. Siapa? Ya kamu jangan ngelaporin ya, nanti ngelaporin ke BAK. Aduh. Nih Pak Arief nih sukanya nanyain masalah personal nih Pak, gitu. Saya nggak suka, jangan dilaporin lah kayak gini gitu ya. Ini kan masalah kecil gitu ya, masalah kecil. Jangan membuat masalah tambahan ke BAK. Jadi BAK itu sudah pusing ya. Pusing karena senior kalian banyak yang DO tapi protes ya. Jadi udah di DO tapi protes itu banyak sekali tuh. Dan kemarin menang ya di level apa ya? Pengadilan Tata Usaha Negara itu menang. Makanya Direktur STAN sekarang juga bingung nih. Bingung. Bisa digugat ya Pak, gitu kan? Iya bisa digugat. Makanya itu digugat menang gitu ya. Jadi pengumuman tentang DO itu ya pengumuman tentang DO itu harus dibatalkan ya kan. Pengumuman tentang DO harus dibatalkan. Makanya Direktur STAN harus bikin surat pembatalan pengumuman DO. Artinya apa? Ya artinya nggak ada yang di DO kan. Gitu. Nggak ada yang di DO. Ya, kok bisa menang Pak? Ya, makanya ya karena menurut PT UN ada prosedur ya, ada prosedur yang tidak dilaksanakan oleh STAN. Prosedur penDO-annya ya, ada prosedur penDO-an yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku. Jadi kan sebenarnya gini, kalau kalian ketahui, jadi keputusan DO itu sebenarnya tidak langsung DO ya. Jadi sebenarnya begitu ada dosen yang mau men-DO ya, itu biasanya nanti dosen koordinatornya akan rapat dulu. Bener nggak ini wajib di DO gitu ya? Perlu nggak ini memang harus benar-benar di DO apa enggak? Nah begitu dosen koordinatornya dan dosen yang bersangkutan oke, sudah firm, nanti akan naik ke kepala prodi, kaprodi juga nanti akan meyakinkan lagi, benar nggak ini harus di DO? Kenapa harus di DO? Kemudian syarat-syarat DO-nya terpenuhi apa enggak? Kalau terpenuhi nanti harus bikin semacam sidang ya, semacam sidang, harus bikin ada berita acaranya gitu ya. Nah setelah kaprodi nanti naik ke kepala jurusan gitu ya. Sama nanti prosedurnya kayak gitu, benar nggak ini harus di DO? Sama ada prosedur-prosedur lainnya juga. Habis dari kepala jurusan nanti ke kepala BAK. Nah, baru di kepala BAK nanti yang memutuskan akhir tuh di sana. Oh ya, ini memang harus DO. Nah, jadi salah satu prosedur tadi menurut PT UN itu dianggap tidak cacat prosedur gitu ya, tidak dilaksanakan. Seperti itu. Makanya PT UN meminta supaya itu dibatalkan. Nah, ini harus dibatalin gitu ya. Makanya direktur ya untung saya bukan direktur gitu ya. Untung bukan direktur. Jadi saya nggak usah mikirin kayak gini. Kalau saya direktur mikirin kayak gini pusing juga. Karena kalau salah bisa diajukan lagi ke PT UN gitu loh. Gitu. Dan ini uniknya gini, karena kasus PT UN ini menang ya, mahasiswa menang, akhirnya kasus perdata yang ada di kepolisian itu hidup kembali gitu ya, hidup kembali. Jadi mahasiswa yang DO kemarin selain ke PT UN itu juga ngelaporin ke polisi ya, melalui skema kasus perdata gitu ya. Ya nggak tahu saya, perdatanya mungkin perbuatan tidak menyenangkan kali ya. Gitu ya, karena di DO itu kan tidak menyenangkan gitu ya. Jadi yang dituntut itu Direktur STAN dituntut.
secara perdata. Ya makanya jadi direktur itu juga nggak enak. Ya, harus mikirin hal-hal yang kayak gini. Kalau kayak saya kan nggak perlu mikirin kayak gitu ya, nggak usah mikirin. Kalau saya mikirnya yang penting saya nggak DO kalian kan aman gitu, nggak aman dari tuntutan. Gitu. Ya saya akan DO kalau kalian itu memang benar-benar parah ya. Misalkan nggak submit UTS, kemudian nggak pernah absen, nggak pernah muncul. Nah kalau kayak gini kan saya DO kan alasannya kuat, jadi gampang gitu ya, nggak bakalan bisa digugat. Oke, itu sekilas info kampus kalian tercinta gitu ya. Yang nggak pernah kalian jenguk hampir 2 tahun ya. Kalau kalian nanya kambing masih ada nggak? Oh, kambing masih ada, ya tambah banyak gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Semester depan masih online nggak, Pak? Aduh, ini pertanyaan yang nggak bisa dijawab oleh siapapun gitu ya. Even kalau kalian tanya ke Jokowi juga Jokowi nggak bisa jawab gitu ya. Ini pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh Tuhan. Permasalahannya adalah tidak satupun orang di dunia ini yang mau bertemu dengan Tuhan, ya kan? Ya kan? Nggak ada yang mau kan? Ada nggak yang mau bertemu dengan Tuhan? Karena kalau udah ketemu dengan Tuhan berarti udah nggak bisa balik lagi ke dunia, ya kan? Jadi ini misteri ya. Future is mystery, sama gitu ya. Kita semua berharap kita bisa offline gitu ya. Tapi kalau saya melihat situasi India, ternyata kok tidak makin membaik ya. Dan saya juga agak sedikit khawatir tuh gini. Khawatirnya apa? Karena vaksin yang dibeli oleh pemerintah Indonesia itu bukan vaksin terbaik gitu ya. Iya kan? Vaksin terbaik di dunia sekarang apa? Ada yang tahu? Kan Pfizer kan? Vaksin yang dipakai oleh orang Israel. Israel itu udah vaksinasi 100% ya. Vaksin yang dipakai oleh Amerika kan Pfizer sama Moderna ya. Itu vaksin terbaik. Indonesia enggak, vaksinnya bukan vaksin itu, makanya saya agak khawatir gitu loh. Kemarin yang sudah dia vaksinasikan vaksin Sinovac. Sinovac itu efikasinya 50%. Dan 50% itu dengan situasi COVID yang lama, bukan COVID-nya India ya. Itu COVID yang lama. Nah, dengan COVID-nya India saya nggak tahu. Sedangkan COVID-nya India itu kan jauh lebih parah. Selain COVID India itu COVID Afrika Selatan itu juga lebih parah. Lebih parah dibanding COVID Wuhan ya. Makanya ya dengan situasi Indonesia kayak gini ya saya tidak yakin bahwa tahun depan kita bisa offline. Makanya menurut saya pemerintah menurut saya ini pendapat akademik ya. Itu tidak tepat menurut saya keputusan untuk ngambil vaksin dan asal ada vaksinasi saja itu nggak tepat. Seharusnya selain ada vaksin juga harus dipastikan kualitasnya. Karena kalau kualitasnya vaksinnya nggak bagus ya kita akan useless. Jadi program vaksinasi akan useless gitu ya. Akan nggak berdampak gitu ya. Sehingga ya kita akan lockdown gini terus. Nah kalau lockdown gini terus impact-nya apa? Impact ekonominya nggak? Impact ekonominya ya seperti ini. Banyak PHK. Kita jualan juga tidak bisa bebas. Kayak kemarin hari Sabtu atau Minggu ya, itu kan pasar-pasar kan rame ya. Kalian ngikutin berita nggak? Pasar-pasar kan rame, ikut nggak? Beli baju baru nggak kalian? Liv, kamu kan tinggal di Tangerang tuh. Kalau nggak salah Lipo Karawaci kan membludak tuh, Liv. Kamu ikut nggak di situ? Ikut apanya, Pak? Ikut belanjanya? Iya, ikut belanja, ikut bikin kerumunan. Saya bagian yang awal-awal puasa langsung beli, Pak. Jadi sebelum ramai banget kayak sekarang. Oh gitu ya. Ramai banget, Pak. Sampai macet dari jam 4. Iya kan, macet kan. Nah kemarin itu kan di Tanah Abang itu kan macet kayak gitu. Jadi kerumunannya luar biasa. Nah hari berikutnya itu langsung ya semi lockdown lah. Pengunjungnya dibatasi. Nah kalau pengunjungnya dibatasi kan berarti omset
pendapatan yang diterima oleh orang yang di situ itu kan turun. Jadi kalau turun ya ekonomi nggak bakalan bisa bertumbuh. Gitu ya. Jadi menurut saya ya pendekatannya harus pendekatan kesehatan dulu selesai. Jadi kita menurut saya itu nggak bisa pakai rem sama gas, itu nggak bisa. Harus rem total, sembuhin, baru nanti ngegas. Sama dengan pendekatan yang dilakukan oleh Australia, Cina ya, itu kan lockdown full ya kan. New Zealand termasuk itu kan lockdown full. Ya, di lockdown benar-benar total gitu ya. Nah, sekarang Australia itu sudah ekonominya sudah bagus, nggak perlu pakai masker. Tapi nanti begitu ada satu kasus langsung lockdown tuh satu kota. Kemarin di mana ya? Queensland. Queensland tuh ibu kotanya Brisbane ya. Nah, Brisbane itu ada satu orang gitu ya, satu orang ketahuan gitu ya. Satu orang doang padahal positif, langsung dilakukan tracing dan lockdown selama 2 minggu. Masyarakatnya nggak ada yang protes. Masyarakatnya nggak ada yang protes karena mereka benar-benar merasakan bahwa begitu lockdown itu langsung penyakitnya ketahuan gitu ya, langsung mereka bisa full buka gitu ya, sehingga ekonomi nggak terganggu. Nah, Indonesia termasuk yang memilih pakai itu gas rem gitu. Akhirnya ya udah gas rem beneran terus sampai nggak tahu gitu loh. Nah, makanya menurut saya ini agak sedikit keliru ya. Kecuali kita bisa beli seperti Israel itu kan beli Pfizer ya, seluruh vaksinasinya itu pakai Pfizer. Itu mereka sudah nggak ada lockdown, sudah nggak ada ini, nggak perlu pakai masker. Karena Pfizer itu kan terbukti tingkat efikasinya 90%. Ya, kemudian juga terbukti mampu menahan virus varian Afrika Selatan itu berhasil, sehingga udah kebal tuh orang Israel, udah kebal. Makanya, kayaknya ada yang keliru kemarin dalam ngambil keputusan. Harusnya pakai vaksin yang bagus ya. Tapi ya sudah, kalau memang situasinya kayak gini ya berarti kita do the best. Do the best-nya apa? Ya sudah kita di rumah aja itu our best effort. Tapi nggak punya penghasilan, Pak. Nah, itu harus kita pikirkan bareng-bareng tuh. Ya. Untung puasa, jadi konsumsi menurun ya. Oke, ada pertanyaan? Enggak? Cukup? Fakhir, kamu tumben nggak komen Khir. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Mangapul, Joshua Mangapul, apa kabar, Jos? Sehat, Pak. Sehat ya, alhamdulillah sehat. Nafis, ini Fis, tampang kamu tuh lebih cocok jadi dokter kamu tuh dibanding jadi PNS nih. Kayaknya jangan-jangan salah milih jurusan nih. Ya, Pak. Istri aja, Pak, nanti dokter, Pak. Oh gitu, istri aja yang jadi dokter. Oh berarti kamu nggak bakalan ngambil temen sekelasmu ya? Ya mudah-mudahan nanti dapat dokter deh. Oke, yang lain kalau nggak ada, gini ya, nanti setelah ini kan kita libur. Ya, jadi libur, saya ingin kalian tugas akhirnya adalah SPT, ngisi SPT. SPT siapa? SPT keluarga kalian, ya. Baik yang sudah punya NPWP maupun enggak. Jadi NPWP-nya itu nanti saya minta NPWP orang tua kalian atau NPWP keluarga. Namanya itu nama kalian, ya. Namanya nama kalian. Kemudian penghasilannya tolong nanti wawancara ke orang tua. Total penghasilan setahun itu berapa? Nah setahun mungkin susah. Tanyanya per bulan. Per bulan itu penghasilannya apa saja sih? Oh dapat bonus, dapat tunjangan, dapat gaji, dapat angpau, tulis semuanya di situ, itu sejujur-jujurnya gitu ya. Kemudian nanti disetahunkan, kalian hitung PTKP-nya berapa, kemudian nanti daftar harta, ya, daftar utangnya semuanya di list selengkap-lengkapnya. Sampai kalau kalian punya TV layar datar atau layar cembung gitu ya, masukkan saja semua. Asalkan bernilai moneter ya, bernilai uang gitu ya. Masukkan semua. Harapan saya SPT kalian 100% jujur. Gitu ya. Nah, nanti sebenarnya saya ingin bikin penelitian ini, saya ingin membandingkan
antara SPT yang jujur ya dengan SPT yang dilaporkan di Dijen Pajak. Ya, nanti saya akan berusaha membandingkan berbeda nggak, gitu ya, berbeda nggak, seperti itu. Makanya di sini saya harap kerjasamanya ya, karena gini, terus terang Dijen Pajak ini sekarang lagi posisinya sulit ya, karena untuk memajaki perusahaan itu sulit karena pandemi gitu ya. Kemudian di saat yang sama itu banyak wajib pajak yang tidak melaporkan SPT dengan benar gitu ya. Nah, makanya di sini saya pingin sebenarnya ini eksperimental studies ya, penelitian sekaligus juga tugas akhir kalian. Jadi kita win-win solution nih, gitu ya. Saya pingin sebenarnya orang Indonesia kalau ngisi secara jujur itu tuh berapa sih gitu ya, proporsi antara PPh pajaknya dengan total penghasilan dibandingkan dengan harta yang dia miliki, seperti itu. Nah, harapan saya nanti dengan informasi ini kita bisa bantu DJP untuk mengidentifikasi wajib pajak mana yang kurang, sehingga yang kurang itu nanti bisa diminta melalui pemeriksaan atau melalui pengawasan yang lain, itu bisa diminta untuk memperbaiki SPT. Gitu ya. Ya, tugas akhirnya gitu ya, jelas ya. Rum, jelas Rum? Made. Jelas, Made. Pak. Ya, nanti tolong wawancaranya sebaik-baiknya gitu. Pak, ini dalam rangka kepentingan akademis gitu ya. Akademis murni. Jadi nanti ini benar-benar akan sangat rahasia, nggak akan saya buka dengan siapapun gitu ya. Selain untuk memberikan nilai kalian, saya juga berharap bahwa tugas ini nggak useless, tapi juga bisa memberikan kontribusi bagi negara gitu ya, bagi negara. Dalam bentuk itu tadi. Gitu ya, Fadil, Zahra, Hana kemana nih? Hana nih, ngilang nih. Oh ada, nelpon dia kayaknya nih. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin cukup sampai di sini, gitu ya. Saya ucapkan selamat puasa dan selamat Idul Fitri. Ya, meskipun terlalu early ya, ya mudah-mudahan puasa dan ibadah kalian semua diterima oleh Allah SWT. Selamat Lebaran ya, maaf lahir batin. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Mohon maaf lahir batin, Pak. Tiara. Terima kasih, Pak.